Dari saya lanjutkan. Jadi sebetulnya dalam ilmu ekonomi itu hanya 3 sistem ekonomi itu. Yang pertama sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi kapitalis, dan yang terakhir sistem ekonomi campuran antara sosialis dengan kapitalis. Negara mana saja yang menggunakan ekonomi sosialis? Salah satunya adalah Uni Soviet. Dia sistem ekonominya sosialis. Jerman, dia sosialis. Lalu bagaimana secara ekonomi? Secara ekonomi, negara mereka tidak lebih maju dibandingkan dengan yang kapitalis. Karena mereka lebih membebaskan masyarakatnya untuk bisa memutar roda perekonomiannya. Dalam analisis ekonomi, untuk menstabilkan kondisi perekonomian suatu negara, apa sih yang dilihat? Yang pertama adalah yield, pendapatan negara. Yang kedua, bagaimana tingkat konsumsi dari masyarakatnya. Yang ketiga, bagaimana tingkat investasi dari masyarakatnya. Yang keempat, bagaimana tingkat tabungan dari masyarakatnya. Yang kelima, bagaimana tingkat ekspor dikurangi dengan impor. Maka kesejahteraan suatu negara itu untuk kestabilan ekonomi dilihat dari 5 hal ini. Bagaimana kegiatan roda perekonomiannya bisa berputar, dilihat dari pendapatan negaranya, bagaimana tingkat konsumsi dari masyarakatnya, bagaimana tingkat investasinya, bagaimana tingkat menabungnya, bagaimana tingkat kegiatan bilateral antara negaranya. Artinya ada kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh negara. Kenapa Bung Hatta yang mengedepankan sistem ekonomi Pancasila pada saat kita merdeka tahun 1945 menyebutkan bahwa yang cocok untuk perekonomian negara Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila? Alasannya satu, karena sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan keadilan sosial, berdasarkan gotong royong, itu yang cocok untuk perekonomian Indonesia. Kenapa Pak kita tidak meniru negara-negara adik kuasa lain? Seiring berjalannya waktu, ini sering terjadi perubahan. Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukan berarti merubah falsafah bangsa Pancasila. Tidak berarti merubah Undang-Undang Dasar 1945. Tapi sistem yang dirubah oleh beliau. Saya sering cerita pada Anda. 1945 awal merdeka, ketika tahun 1966 sampai dengan 1966 sampai Presiden Soeharto menjabat, kita pernah mengalami krisis moneter. Ingat cerita saya yang kemarin tempo hari? Yang terjadi dikarenakan satu, ada pergerakan G30 SPKI. Pada saat itu perekonomian carut marut, hancur sehancur-hancurnya. Nilai mata uang kita hancur 1966. Sebelum dibangun lagi oleh Bapak Presiden Soeharto. Karena setiap ganti kepala negara, ganti juga kebijakannya. Yang diganti bukan sistemnya, tapi APBN-nya. Ketika sudah hancur nih, pertama kali negara kita bangun, mulai menapaki. Tapi kalau misalnya dibandingkan, kan indikator bagaimana kesejahteraan suatu negara itu banyak indikatornya. Mulai dari bagaimana tingkat pendidikan dari masyarakatnya, bagaimana tingkat investasi masyarakatnya, bagaimana hubungan bilateral dengan negara orang lainnya,
bagaimana devisa negaranya, pendapatan negaranya, itu yang dilihat. Ya, Key Performance Index, ibarat kata ada KPI. Key Performance Index inilah yang dilihat. Dibandingkan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Ada di bawah garis mana negara kita? Kenapa yang cocok Pancasila? Karena bangsa kita ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, beda-beda orangnya, beda-beda karakternya. Ini yang harus diramu oleh presiden kita. Apakah kita harus merubah sistem ekonomi Pancasila? Otomatis kita merubah dasar dan falsafah negara kita, dan itu tidak mungkin. Jadi kalau misalnya ingin menstabilkan perekonomian, yang dirubah adalah APBN-nya dan APBD-nya. Coba kalau kalian perhatikan, ada nggak perubahan ketika zaman Jokowi dengan zaman sekarang yang lagi hangat nih, Bapak Presiden Prabowo? Banyak. Kenapa? Kalau kita analisis, zaman Jokowi menjabat sampai 2 periode, beliau ini melanjutkan dari perjuangannya Bapak SBY. Bapak SBY sudah mulai menganggarkan bagaimana membangun infrastruktur, oke? Dan pengaplikasiannya di zaman Joko Widodo berhasil membuat Trans Jawa, berhasil membuat Trans Sumatera, bisa membuat jalan tol sampai ke Jawa, bisa membuat jalan tol sampai ke Sumatera. Artinya ada dana yang dikeluarkan dalam perekonomian, ada pengeluaran, ada konsumsi ini, ada belanja negara. Kurang lebih anggaran belanja negara itu hampir beberapa persennya dari anggaran belanja negara diakumulasikan pada infrastruktur zaman Joko Widodo. Ketika zaman Prabowo sekarang berubah. Nggak boleh lagi kita membangun infrastruktur. Kenapa? Karena perekonomian kita bisa hancur begini. Kalau tidak ada perkembangan dari sumber daya manusia, tidak ada perkembangan perekonomian yang mendatangkan devisa negara dan mendatangkan pendapatan dari setiap negara kita dan daerah kita, lama-lama akan merosot terus. Dilakukanlah perubahan, stop. Tidak ada lagi membangun infrastruktur. Yang harus dibangun adalah sumber daya manusia. Buatkan mereka lapangan pekerjaan. Yang salah satu mengatur sistem dari Indonesia yang membuat profesionalisme kerja adalah sumber daya manusianya, SDM-nya. Kalau berangkat teori dari Adam Smith mengatakan absolute advantage. Setiap negara harus memiliki keunggulan yang mutlak. Bagaimana ciri atau indikator memiliki keunggulan yang mutlak? Salah satunya dilihat dari profesionalisme kerja sumber daya manusianya. Artinya di Indonesia sudah tidak boleh lagi ada pengangguran. Oke? Kalau masih ada pengangguran, negara kita makin lama makin habis. Bagaimana untuk menutupi pengangguran itu? Ciptakan profesionalisme kerja dan ciptakan peluang kerjanya. Sistemnya nggak bisa diganti, tetap aja sistemnya ekonomi Pancasila yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ini digodok di UGM pada saat itu. Ada 3 tokohnya. Jadi pada intinya perbedaan antara sistem ekonomi sosialis dengan sistem ekonomi Pancasila yang paling mendasar adalah dari modal. Coba kalian buka slide share yang sudah saya sharekan di Google Classroom. Di mana sistem ekonomi sosialis adalah konsep yang muncul sebagai respons terhadap kelemahan dalam sistem ekonomi kapitalis. Awal mulanya begitu. Dalam sistem ekonomi sosialis, sebagian besar faktor produksi seperti modal, alat produksi dimiliki dan dioperasikan oleh negara dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.
Ini berdasarkan Undang-Undang 1945 dirangkum dalam Undang-Undang Dasar Nomor 33 Tahun 1945. Perbedaan mendasarnya begitu. Kenapa air yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus diatur oleh negara? Ada yang tahu jawabannya? Coba kamu bayangkan nih, kalau yang mengatur PDAM swasta, yang menyangkut hajat hidup orang banyak adalah swasta, mereka bisa nyetok air. Satu orang Indonesia nggak boleh ada air. Kebayang nggak? Sakit ginjal semua. Nggak boleh minum. Diaturnya sama swasta. Swasta kan bebas untuk mengatur dirinya sendiri. Kalau misalnya dia kapitalis, ketika sudah berteriak nih rakyatnya, oh saya nggak bisa minum, saya nggak bisa mandi, saya tidak bisa mencuci, baru saya lepaskan. Oke, nih saya punya air. Ibaratnya begitu. Kalau dari pasar, nama pasarnya monopoli, air dimonopoli oleh individu. Apa yang terjadi? Yang kasihan rakyat. Makanya dalam ekonomi Pancasila ini diatur, nggak boleh yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus diatur oleh negara. Maka sistem ekonomi Pancasila ini sangat berpengaruh pada kehidupan perekonomian bangsa Indonesia. Jadi modal alat produksi dioperasikan oleh negara. Sistem ekonomi kapitalis ini berdasarkan individu. Jadi yang saya bilang tadi, bisa saja. Tetapi sekarang ini air tidak juga dimonopoli oleh pemerintah. Tetapi diperbolehkan oleh pihak swasta. Karena kita sudah menguasai PDAM itu dikuasai oleh negara. Tapi kalau misalnya masyarakat menginginkan ada air yang berbeda, ya pemerintah mempersilahkan, memperbolehkan. Cuman intinya tetap sama pemerintah. Bedanya antara sistem ekonomi sosialis dengan sistem ekonomi kapitalis, yang pertama berbeda dengan pandangan kapitalisme yang menekankan individualisme. Kapitalis itu menekankan individualisme. Sosialisme menekankan kolektivisme, di mana kolektivisme ini mengajarkan bahwa masyarakat secara kolektif memiliki kepentingan yang harus diutamakan sebelum kepentingan individu. Ciri-cirinya bagaimana? Sistem ekonomi sosialis memiliki ciri satu, silahkan dicatat, tapi sebetulnya itu sudah ada di dalam Google Classroom. Tapi supaya kalian lebih mudah untuk mengingat, dicatat saja. Ciri sistem ekonomi sosialis satu, negara memiliki alat produksi seperti tanah, mesin, dan pabrik. Tanpa ada kepemilikan pribadi atas alat-alat tersebut. Dua, ciri-ciri sistem ekonomi sosialis seluruh kegiatan produksi dijalankan oleh sektor publik. Tanpa adanya usaha swasta.
tanpa adanya usaha swasta. Yang berarti semua perusahaan adalah milik negara. Itu perbedaan mendasarnya. Gampang ya? Udah mulai kelihatan belum mana sistem ekonomi sosialis, mana sistem ekonomi kapitalis? Perbedaan paling mendasar, negara sangat memegang semua faktor-faktor produksi. Gak ada pihak swasta yang memegang itu. Kelebihannya apa? Kelebihannya perekonomian akan merata kalau begitu. Kalau sistem ekonomi sosialis. Seperti yang dilakukan oleh Uni Soviet. Perekonomiannya merata. Tapi punya kelemahan. Kelemahannya apa? Tidak ada kreativitas yang berkembang di situ secara individu. Semua diatur oleh negara. Itu kelemahan. Yang ketiga, penentuan jumlah dan jenis barang yang diproduksi diatur oleh Badan Perencana Ekonomi Pusat. Yang dibentuk oleh pemerintah. Yang keempat, harga dan distribusi barang diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Yang kelima, semua warga masyarakat adalah tenaga kerja yang wajib berkontribusi dalam produksi sesuai dengan kemampuan mereka dan mereka menerima upah atau gaji dari negara sesuai kebutuhan mereka. Titik. Itu ekonomi sosialis. Hampir keseluruhannya modal, tenaga kerja dan faktor produksi lainnya dipegang oleh pemerintah. Swasta nggak boleh berkembang. Model yang seperti ini, negara orang lain yang mempergunakan sistem ekonomi seperti ini, salah satunya adalah Uni Soviet. Masyarakatnya nggak mau berani untuk menentang pemerintahannya. Tetapi di Uni Soviet, sistem ekonomi sosialis yang berkembang membuat ekonomi ini merata. Karena perekonomiannya diatur oleh pemerintah. Gak boleh diatur oleh pihak swasta. Kelemahannya, individu pihak swasta tidak bisa berkembang di Uni Soviet. Gak boleh. Jadi kalau misalnya di kita ada PDAM nih, kemudian ada usaha air lainnya, di Uni Soviet gak ada.
Karena akan bertentangan dengan sistem ekonomi mereka. Karena di kita sistem ekonominya adalah sistem ekonomi Pancasila. Yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan Pancasila dengan 5 butir Pancasilanya. 1, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan itu sistem ekonominya. Di kita juga mencoba untuk memeratakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ekonominya pun harus merata. Sistem ekonominya seperti itu. Jadi sistem ekonomi di Indonesia sistem ekonomi apa? Pancasila. Yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Bisa nggak kita ngomong bahwa sistem ekonomi kita sistem ekonomi sosialis? Tidak bisa. Contoh nyatanya bagaimana? Ya itu tadi. Kita punya PDAM, tapi ada perusahaan lain boleh tumbuh. Kita punya Pertamina, tapi perusahaan dari Malaysia boleh masuk. Itu dari individu diaturnya. Jadi kita tidak bisa bahwa negara Indonesia adalah sosialis, tidak. Tapi kita punya Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai itu, mengenai sistem ekonomi Pancasila. Fungsinya untuk apa? Untuk pemerataan kesejahteraan. Ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 nomor 33. Yang mengenai kekayaan negara. Petronas boleh masuk ke Indonesia. Petronas boleh jualan di Indonesia. Karena mungkin ada yang kecewa dengan pemerintahan. Kenapa Pertamax harus dicampur dengan Pertalite? Ini yang lagi viral. Nah, itu yang harus diberantas. Dalam sistem ekonomi Pancasila, memperkaya seseorang itu tidak boleh memonopoli yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau di China, di Jepang, orang yang seperti itu hukum gantung itu. 139,9 triliun. Jadi yang kalian beli Pertamax, ngapain? Ngapain? Untung saya sekali-kali beli Pertamax. Ya, saya belinya Pertalite. Ternyata isi Pertamax adalah Pertalite. Jadi Pertamax adalah Pertalite yang tidak mengantri. Jargonnya yang keluar itu. Nah, kalau tidak diatur dalam undang-undang, tidak diatur dalam hukum, orang itu bisa lepas. Kalau secara individu. Bagaimana bisa lepas? Ya artinya dia tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Kebetulan ekonomi kita ekonomi Pancasila yang berdasarkan Undang-Undang 1945 dan berdasarkan Pancasila, orang itu harus dihukum. Nah, cuman ini yang harus digodok lagi. Hukum di Indonesia ini masih belum tentu, belum jelas juntrungannya. Kenapa dia tidak bisa bertindak tegas untuk para koruptor? Itu saya setuju kalau misalnya diterapkan seperti di Korea Utara. Ketahuan korupsi, gantung. Karena yang dirugikan rakyat. Dia menguntungkan individu diri sendiri. Kebayang gak 139 triliun? Pernah ngelihat gak uang sebanyak apa? Saya aja juga belum. 1 triliun, 1 miliar hampir. Belum pernah juga. Saya kan udah pernah melihat uang 1 miliar. Belum ada. Dia sendiri megang dan punya uang 139 triliun. Merugikan negara. Kalau dibagikan uangnya ke rakyat itu, kasih ke saya beli mobil lah 1. Saya kasih Charles 1. Ya Charles, siap kamu mau ngambil mobil dari saya kasih kalau saya punya uang 139 triliun. Yang saya heran itu Indonesia ini ekonominya berdasarkan Pancasila, sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apa dia nggak punya Tuhan? Itu yang saya kenapa? Seperti lupa Tuhan. Dia nggak takut gitu ya bahwa oh iya saya punya Tuhan. Dia nggak takut dengan itu. Kalau saya kan kalau misalnya mau melakukan dan uang itu kan tidak akan dibawa mati kalau menurut saya. Lebih baik bagi-bagikanlah. Masih banyak orang Indonesia yang tidak sekolah. Ya. Masih banyak orang Indonesia yang di bawah garis kemiskinan, kadang makan itu sehari makan besok enggak. Kan kasihan ya. Menurut saya bagikan saja. Mau dibawa pai, saya setiap kalau ada uang setiap hari bagikan.
Iya, saya kasih mobil kamu cara satu. Ya. Siapa lagi yang mau mobil? Ngacung. Nikita mau, saya kasih. 139 triliun. Ya kan? Gila ya. Makanya kalau hal yang seperti itu jahat sekali. Jahat sekali menurut saya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Dan pemerintah ini harus betul-betul mencari orang-orang yang amanah. Kalau mencari pemimpin itu cari pemimpin yang amanah. Jangan cari pemimpin yang mereka mudah tergiur dengan kekayaan untuk memperkaya dirinya sendiri. Padahal kita sedang mencari yieldnya, sedang mencari pendapatan negara kita supaya ada pemerataan perekonomian, supaya sejahtera semuanya. Dia mensejahterakan diri sendiri. Pengen mencabik-cabik itu. Rasa nasionalismenya tidak ada sama sekali. Kalau menurut saya cabik-cabik saja. Ya. Kita kembali ke sistem ekonomi sosialis. Kelemahan dari sistem ekonomi sosialis ini dipraktekkan di negara-negara komunis, di mana pemerintah sepenuhnya menentukan corak kegiatan ekonomi yang akan dilakukan. Perencanaan dilakukan meliputi hampir semua aspek kehidupan ekonomi. Karena itu sistem ini sering juga disebut ekonomi komando atau sistem ekonomi yang diatur oleh perintah dari pusat. Sekalipun sistem ekonomi ini dapat lebih menjamin adanya pemerataan atau pembagian pendapatan, namun sistem ekonomi ini telah mengorbankan kemerdekaan manusia. Artinya, secara pribadi, hak milik pribadi atas alat-alat produksi tidak ada. Ya, ini kelemahannya. Sehingga menyebabkan kurangnya dorongan untuk bekerja secara produktif. Karena bergantung pada negara semua. Kelemahannya itu. Kalau misalnya di negara-negara orang lain bagaimana Pak? Di negara-negara ASEAN lainnya. Saya punya angka nih, ada di beberapa negara ASEAN yang mereka membebaskan perekonomiannya. Salah satunya kalau di negara-negara ASEAN, di Hong Kong itu membebaskannya dari angka antara 0 sampai dengan 10, Hong Kong 9,3. Jadi sosialisnya hanya 1% kurang, 0,7%. Singapura membebaskannya 8,2, indeks kebebasan ekonominya nih. Angka ukurnya dari 0 sampai dengan 10. Singapura 8,2. Selandia Baru 8. Jadi kebebasan ekonominya 8%, 2% lagi nggak bebas. Singapura 8,2, 0,8-nya diatur oleh pemerintah. Jadi hanya 0,8 Singapura. Amerika Serikat indeks kebebasannya 7,6. Pemerintah hanya mengatur 3%. Gila gak? Dan negara-negara yang saya sebut ini, kita lihat GDP-nya tinggi. Amerika Serikat negara adikuasa, GDP-nya tinggi. Sistem ekonominya setengah sosialis, setengah campuran, atau setengah kapitalis. Tetapi angka kebebasan ini yang kita ukur berdasarkan GDP-nya, Amerika Serikat GDP-nya tinggi. Jadi sistem apa sih Pak yang cocok untuk setiap negara? Yang paling cocok campur. Nah, inilah fungsinya pemerintah mengatur. Karena ada 3 fungsi pemerintah ini di sini. Fungsi yang pertama nih, pemerintah harus membuat peraturan. Ini fungsinya. Fungsi yang kedua, pemerintah harus membuat kebijakan. Nah, kebijakan inilah yang akan menyangkut mengenai kesejahteraan rakyatnya. Apakah sosialis atau kapitalis. Kemudian yang ketiga, pemerintah harus mengatur operasi langsung. 3 kunci. Kalau kalian nanti menjadi aparatur sipil negara, artinya kalian membuat kebijakan atau kalian menjadi anggota dewan, kalian harus terlibat dalam 3 hal. Membuat peraturan, membuat kebijakan, membuat operasi langsung. Dan pastikan itu membuat rakyat kita sejahtera. Kalian pastikan bahwa tidak besar pasak daripada pihak.
Bagaimana negara bisa mendapatkan pendapatan dan bagaimana perekonomian bisa stabil dengan pendapatan yang didapatkan oleh negara, dan bagaimana tingkat konsumsi dari masyarakatnya, bagaimana tingkat investasi dari masyarakatnya, bagaimana hubungan bilateral dari negaranya. Kalau negara ASEAN, kita lihat negara ASEAN indeks kebebasan ekonominya Thailand 7,2. Jadi dia kurang lebih 3,7% diatur oleh negara. Filipina tingkat kebebasan, indeks kebebasan ekonominya Filipina 7%. Dari 0 sampai dengan 10, Filipina 7,0. Diatur oleh negaranya hanya 3%. Malaysia sama dengan Filipina. Indonesia 6,3. Jadi kita ini diatur sama negaranya kurang lebih 4,7%. Berarti kita ada di tengah-tengah antara sosialis dengan kapitalis. Tengah-tengah itu. Tapi bagaimana GDP kita? Negara kita ini bukan negara miskin lagi. Negara kita ini sudah masuk ke negara yang berkembang, di mana dipengaruhi oleh tingkat teknologi yang tinggi. Semua sekarang di Indonesia sudah mulai online. E-money online. Ini salah satu indeksnya. Kalau negara-negara yang mereka masih di bawah garis kemiskinan, berorah mikiran bagaimana rakyatnya bisa melakukan transaksi dengan elektronik. Nggak kepikiran sampai ke sana. Zimbabwe kepikiran bagaimana caranya masyarakat beli dengan uang yang nggak terlalu banyak. Venezuela sama, bagaimana masyarakatnya bisa membeli dengan tidak membawa uang yang terlalu banyak. Mereka kalau belanja bawa uangnya satu kardus, satu koper untuk membeli roti, kan kasihan. Artinya kita ini sudah berada di tingkat berkembang. Perekonomian kita ini sudah ada di tingkat berkembang. Kenaikan perekonomian kita itu sudah ada di angka 7. Di zaman SBY itu masih peningkatannya 5%. Di zaman Jokowi 6%. Sampai dengan 7%. Di zaman Presiden SBY itu peningkatannya. Semakin meningkat di zaman Joko Widodo. Nah ini sekarang ini lagi diatur nih sama Presiden Prabowo. Bagaimana nih? Mau meningkat atau menurun? Kalau indikasinya kita lihat salah satunya dolar. Kemarin dolar bisa sampai angka 9.000, itu luar biasa ya. Kalian beli nggak? Saya. Sekarang coba lihat. Berapa harga dolar? Kembali ke angka 15.000. Yang kemarin beli di angka 9.000, bentar lagi kalian kayak mendadak. Nggak ada yang beli. Padahal itu salah satu faktor indikator kesejahteraan perekonomian. Dolar ini. Tingkat inflasi diatur dari sini. Makanya ada kalau di Indonesia yang mengatur, Bank Indonesia, dia membuat kebijakan moneter dan inflasi. Salah satu indikatornya adalah nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Hebat sebetulnya kalau misalnya melihat ke sana. Pemerintahan yang sekarang ini. Kenapa bisa begitu ya? Bapaknya Prabowo itu guru besar ekonomi. Makanya dia tahu, mungkin beliau belajar dari situ. Bagaimana caranya membangun perekonomian supaya stabil. Kan salah satu faktornya ya. Salah satu faktor untuk pendapatan nasional itu, faktornya itu bukan hanya pendapatan saja, tapi sumber daya manusianya. Di mana sumber daya manusia orang Indonesia, mereka harus memiliki kreativitas untuk membangun usaha kecil dan menengah. Jadi kalau misalnya tidak bisa membuat perekonomiannya maju, negara kita ini tidak akan pernah berkembang. Nah kita ini sedang maju, mau berkembang, sudah berada pada taraf, kalau misalnya di huruf berkembang, kita sudah ada di taraf huruf B, pingin ke E misalnya, supaya benar-benar berkembang dan jauh meninggalkan negara orang lain, kalau bisa jadi negara adik kuasa.
Saya tersentil dengan kata-kata Presiden Republik Indonesia yang ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Buku cetak yang beredar di Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia ini kaya, stop sampai di situ, itu harusnya tidak boleh beredar lagi. Tahu nggak alasannya kenapa? Harusnya ditambahkan bahwa negara Indonesia memang kaya dan potensial. Dan potensi alamnya ini harus dikelola dan disyukuri dengan baik. Dikelola, kata dia begitu. Karena memang saya dicekokin nih. Saya anak tahun 90-an dicekokin di buku cetak itu bahwa Indonesia kaya. Stop sampai di situ. Tidak ada kata-kata selanjutnya bagaimana cara eksplorasi, bagaimana cara membangun sumber daya alamnya supaya lebih maju dan bermanfaat. Karena kalau misalnya kaya saja, kalau misalnya kita tidak bisa mengelola, habis. Itu disentil sama SBY. Di berita-berita CNN kalau kalian nonton. Ada yang nonton nggak? Nggak ada. Saya yang sendiri kayaknya yang nonton. Coba cari di YouTube berita CNN. Disentil itu. Jadi jangan diiming-imingi. Jangan dikasih impian-impian kosong. Memang betul katanya negara kita ini kaya. Migas dan non-migasnya ini memang di atas rata-rata negara ASEAN lainnya. Tetapi kita ini dibuai. Dikasih mimpi. Ya sudahlah, karena kita sudah kaya ngapain lagi? Nggak sebengar, enggak sih. Siapa yang mau sudah kaya masih mau bekerja kan nggak mau. Karena apa? Karena negara kita kaya. Kalau nyanyian Kus-Plus itu benar. Batu dan kayu jadi tanaman. Indonesia saking suburnya kan begitu. Migas dan non-migasnya kaya. Ngapain kita kelola lagi? Kalau udah kaya, ongkang-ongkang kaki lagi. Nah itulah karakteristik orang Indonesia. Malas jadinya. Kita tidak bisa mengelola sumber daya kita sendiri. Harusnya ditambahkan. Bagaimana caranya mengelola sumber daya alam yang kaya ini. Baik migas dan non-migas ini. Kumaha carana? Kalau misalnya sampai sekarang nggak tahu kita mengelola sumber daya alam kita, ketinggalan kita. Sumber daya alam kita ini habis sama orang lain. Emas kita ini habis sama orang lain. Karena kita tidak bisa mengelola itu. Tapi kalau bisa kita mengelola itu, ya contohlah negara-negara yang mereka tingkat gross domestic produknya, pendapatan negaranya tinggi itu, orang-orangnya kreatif-kreatif. Industri manufakturnya Jepang, mereka kreatif. Mereka bisa jual mobil ke negara orang lain saking kreatifnya. Ya, Jepang itu kendaraannya dipakai sama negara-negara ASEAN. Ke Malaysia ada mobil Jepang. Ke negara kita banyak seliweran mobil dari Jepang. Karena mereka kreatif dan mereka bisa mengelola sumber daya manusia. Mereka bisa mengelola sumber daya alam. Siapa yang nggak tahu dengan Susi? Kekayaan alam mereka itu 7 sampai dengan 80%-nya laut. Yang mereka jual itu adalah ikan. Coba kalian bayangkan. Produksi makanan mereka Susi sampai ke negara kita dan terkenal. Sumber daya alam kita adalah pertanian. Ketoprak sampai nggak ke Jepang? Belum. Bahkan sampai mereka punya budaya makan sushi. Ditiru lagi sama orang Indonesia. Yuk kita makan sushi ya. Yang makan sushi itu orang kaya menengah ke atas. Yang dimana makanannya itu jalan dari ada relnya tuh, ambil isinya ikan, ya kan? Itu punya siapa? Orang Jepang. Itu industrialisasi makanan mereka itu bisa sampai ke negara-negara orang lain. Kita punya kupat tahu dan tenepi ke Jepang. Nggak sampai saya cari kupat tahu ke Jepang belum ada. Kecuali bala-bala yang bawa pun istri saya masak di situ. Ini namanya bala-bala. Sok cik dahan ngeunah teu ngeunah. Dibalik orang Jepang nyobaan. Heuh, bala-bala, cenah kan gitu. Nah, kenapa sushi bisa mengakar di negara-negara di luar negara Jepang, sedangkan bala-bala tidak bisa mengakar di luar negara Indonesia? Kan itu PR itu. Begitulah salah satu cara untuk membangun perekonomian secara mudah saja. Ciri khas ketoprak makanan Jakarta. Nggak ada saya lihat di Mekah.
Kalau bala-bala di Mekah ada yang bawa orang Madura. Saya pernah beli. Kangen sama bala-bala. Ketika saya mau ke ini jadi cerita ya, nggak apa-apa lah, cerita sedikit. Karena membangun perekonomian salah satu caranya adalah membuat sumber daya manusianya adalah kreatif. Bagaimana membuat mereka kreatif? Salah satunya industri makanan tadi. Kalau nggak ada orang Madura, kalau nggak ada orang Jawa, kalau nggak ada orang Garut yang mereka nongkrong, kalau misalnya kalian ada kesempatan ke Mekah, masuk dari pintu belakang nih. Kalau saya dulu di Siap Amir namanya. Jadi pintu belakang terminal turun, pas mau masuk dari pintu belakang itu gate 100 kalau nggak salah, kan ada pintu gerbang tuh di gate 100 itu. Gate 100 itu udah deket ke Ka'bah, udah mau ngelihat ke Ka'bah ketika haji itu. Nah, di depan itu banyak orang Indonesia. Sebelumnya di hotel saya nyeletuk, aduh, kalau sore buka puasa biasanya kan bala-bala gitu ya, jeung teh manis gitu. Aduh, kalau ada bala-bala enak. Saya pikir nggak ada tukang bala-bala di situ. Jalan saya keluar dari terminal itu, dari Siap Amir itu. Di depan itu tukang bala-bala. Halal hajat, halal haj. Ditinggalin teh bala-bala beli. Harganya tahu 5 real. Berarti kurang lebih 20.000. 3 biji, 20.000 itu isinya. Jeung cengek tilu. Kalau di sini kan 1.000 ya. Ada 2.003 di situ, 20.003. Yang saya beli bala-bala. Kalau orang sana yang keluar khasnya itu telur asin sama kalau telur ayam yang dia rebus. Kesampaian cita-cita ingin makan bala-bala. Saya pingin mereka nyoba nih orang Arab makan bala-bala dari kita. Suka enggak? Kalau suka siapa tahu jadi komoditas untuk ekspor dan impor. Itu salah satu untuk menumbuhkan perekonomian. Nah, itu bedanya negara kita dengan negara ASEAN lain seperti Jepang tadi. Sushi, bahkan mereka sampai buka merugame udon di sini. Orang Italia mereka buka Pizza Hut di sini. Restoran kita warteg bahari belum ada di negara orang lain. Nggak ada. Secara simpel aja. Ada nggak warteg bahari? Siapa yang pernah ke luar negeri? Charles, pernah kemana kamu? Singapura? Oh, masih di Indonesia. Ya, siapa yang pernah ke luar negeri? Ada? Brunei Darussalam. Pernah ke luar negeri. Nah, itu salah satu indikasinya bagaimana kita bahwa membangun perekonomian dengan cara meningkatkan kreativitas dari manusianya. Sebetulnya ada ukurannya, indeks pembangunan manusia itu dari sumber daya manusianya itu diukur dari bagaimana pendidikan orang-orang yang ada di negara tersebut. Ini diukur sama negara orang lain, negara-negara ASEAN khususnya. Jadi kalau misalnya negara Indonesia di tahun 2000 masih banyak yang nganggur, tingkat pemerataan perekonomiannya artinya gagal, nggak merata. Kita bisa turun drastis, bukan lagi negara yang berkembang. Mungkin bisa mundur jadi negara yang miskin. Kalau misalnya satu, angka pengangguran meningkat. Yang kedua, tingkat pendidikan yang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Artinya masih banyak orang yang tidak mengenyam bangku sekolah. Kalau dulu Presiden Soeharto mencanangkan wajib belajar 9 tahun. Minimal sampai dengan SMP. 9 tahun itu SMP minimal. Masa kalian mau disamakan dengan tahun 1966? Masih zaman penjajahan dulu. Minimalnya SMP. Udah bisa ngitung baca aja syukur. Kan enggak. Kita ini sudah ada di negara maju dan berkembang. Yang minimal S2, S3 lah kalau sekolah itu. Jangan selesai sampai SMA. Lanjutkan lagi. Karena itu pengukuran dari indeks pembangunan manusia salah satunya. Oke. Kita balik lagi ke studi perekonomian di mana ada korelasi positif dan korelasi negatif antara kebebasan ekonomi pendapatan per kapita.
Dalam pertumbuhan ekonomi, negara-negara yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi liberal cenderung memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sebagai contoh, negara dengan perekonomian yang sangat bebas memiliki pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi daripada negara-negara yang kurang bebas atau sangat kurang bebas secara ekonomi. Ya, pembahasan saya tadi, dikungkung sama pemerintah juga tidak baik. Jadi biarkanlah manusia-manusia Indonesia berpikir kreatif. Jangan terlalu dikungkung, tapi juga jangan dilepaskan. Kenapa? Karena kelemahan dari sistem ekonomi liberalis ini bisa membuat orang atau perekonomiannya tidak merata karena tidak diatur oleh pemerintah. Jadi bisa kalau misalnya perekonomian lamun disarwakeun jeung buuk bisa makan dengan rambut emplok-emplokan, tahu emplok-emplokan? Di sini rambutnya gomplok, di sini botak. Di sini gomplok, di sini botak. Nah, itu nggak baik dalam perekonomian. Kalau dalam perekonomian yang baik itu rata semua. Jangan ada satu yang gondrong, satu botak, satu gondrong, satu botak. Artinya gondrong itu yang satu dia kaya banget daerahnya, satu lagi miskin banget. Itu perekonomiannya nggak bagus. Jadi sosialis harus masuk. Pemerintah harus turun tangan di situ, mengatur operasionalnya bagaimana. Kalau di Jawa sudah aspal semua tanahnya, di Papua harus aspal juga. Itu indikator mudahnya lah, gampang. Di Jawa sudah banyak Trans Jawa. Kalau di Papua belum ada Trans Papua, itu nggak bagus. Harus semua merata. Gampangnya gitu. Lamun cek Sunda tong emblog-emblogan. Di sini tebal, di sini tipis, di sini tebal, di sini tipis. Kalau nyukur rambut, coba kalian bayangkan Charles, kamu saya cukur, depannya botak, di sininya gondrong, belakangnya botak lagi, di sininya gondrong di sebelah kanannya, mau nggak? Kira-kira apa kata orang? Gelo si Charles, ya, dianggap orang gila. Kenapa? Karena tidak merata, betul nggak? Tapi kalau misalnya, wah kelimis, di sininya rapi, gitu ya, di sininya gondrong, Hertine suka itu, ya Hertine, ketawa. Betul nggak? Artinya sistem perekonomian ini harus membuat kesejahteraan manusia yang sejahtera. Sejahtera semuanya. Jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merugikan salah satu pihak. Karena 3 kuncinya tadi, pemerintah itu membuat kebijakan, apalagi membuat peraturan, membuat operasi langsung. Kontrol ke bawah. Operasi langsung. Lihat bagaimana perekonomian masyarakatnya. Saya setuju tuh dengan KDM pola dia. Ketika di Purwakarta ningali tukang ngamen bawa. Boga gawe tuh untuk boga bisa tuh untuk bisa boga naon, bisa naon, bisa sasapu. Ngilu jeung urang gawe sasapu. Isukna ngeusan teu gawe deui Korea. Itu bagus itu untuk pemerataan. Tapi kalau misalnya skupnya kecil seperti itu, artinya cuma satu orang yang melakukan itu, yang nggak bisa sejahtera juga. Kebayang nggak 33 provinsi sama satu orang? Nggak akan bisa merata. Ya itu turun langsung, contohnya begitu. Memang harus begitu. Kepala-kepala negara, kepala-kepala daerah itu harus turun langsung kalau menurut saya. Lihat, di Jawa Barat ada berapa gepeng? Koordinasi dengan dinas sosial. Ada berapa pengamen jalanan? Ada berapa anak pang? Walaupun dia menyuarakan kebebasan, kata anak pang kan. Anak pang sukanya gitu ya. Kreatif, membebaskan suara, saya bebas berpenampilan segala macam. Tapi kalau misalnya membuat kumuh dan mereka tidak bekerja, itu jadi kurap untuk kota yang tempat ditempatinya. Jadi borok itu, harus dibuang. Karena masyarakat melihat. Jadi itu harus dibereskan itu. Kita punya dinas sosial mengurusi masalah itu, mengurusi masalah PSK, mengurusi masalah gepeng. Satu kementerian khusus. Tapi masa nggak selesai sih? Gitu. Harus ada koordinasi dong antara pusat dengan daerah. Itu yang harusnya terjadi di Indonesia. Bisa membedakan mana sosialis, mana kapitalis, mana liberal. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan.
Junaid, Interman, ada pertanyaan? Si Budi, ada pertanyaan? Apa beda sosialis? Diantara. Oh, Danantara. Itu program dari Prabowo yang baru untuk kesejahteraan. Salah satunya itu karena dia untuk saya bacanya baru sekilas ya, belum saya baca secara keseluruhan. Cuman saya baru baca bahwa itu fungsinya untuk pemerataan perekonomian, kesejahteraan. Jadi dia mengatur mengenai masalah modal, masalah faktor-faktor produksi dan lain-lain seperti tepung terigu dan lain-lain, dan tenaga kerja dan lain-lain. Itu Danantara tahun yang 2025. Ada yang sudah baca? Coba silakan Charles. Oh, masih keluarga dari pertanyaan Anda bagaimana nih? Jadi pendapat Bapak bagaimana dengan Baharudin itu, apakah setuju dengan sentral ini karena itu faktor-faktor sentral perekonomian dari suatu negara dipegang oleh orang yang pernah kasus. Saya kurang tahu masalah itu kalau menurut saya ya, kalau Danantara itu memang sentral itu artinya faktor perekonomian, tapi itu sudah masalah politik ya, sudah masalah politik. Kalau misalnya masih ada orang jujur, kenapa sih harus dipegang sama orang yang pernah terkait kasus korupsi? Kayak nggak ada orang lagi. Lah ya, secara psikologis yang namanya orang, kita kan punya penjara ya. Penjara itu adalah penjara. Harusnya kalau dia pernah punya kasus dan masuk penjara, harusnya tidak melakukan hal yang sama lagi. Memang di negara kita ini itu salah satu hal yang sudah mengakar mendarah daging. Yaitu yang saya bilang tadi, geram dengan orang yang korupsi. Di Pertamina pejabatnya bisa sampai korupsi triliunan seperti itu dan berkeliaran. Dan sekarang ini dipupuk lagi sama Danantara itu. Jadi pejabat negaranya itu sama orang yang pernah berkasus. Mungkin kalau saya lihat yang memegang itu bagian dari yang memang dianggap profesional harusnya oleh presiden kita. Jadi ditunjuklah itu, ditunjuklah orang itu. Kalau secara individunya, saya belum baca terus terang, saya belum baca secara keseluruhan. Cuman saya baru baca sekilas mengenai Danantara itu salah satunya untuk pemerataan perekonomian. Dia memegang sektor-sektor ekonomi yang vital untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi dibalik kemarin ada PPN naik 12% untuk barang-barang mewah, pemerintah Prabowo mungkin menutup masalah PPN itu dengan mengeluarkan kebijakan untuk peningkatan perekonomian dengan program Danantara 2025. Belum launching kan? Oh sudah launching. Oh 24 Februari launchingnya. Apa coba kamu pernah baca? Apa Danantara itu isinya? Ya. Ini yang mempengaruhi perekonomian. Investasi. Bagaimana tingkat investasi, meningkatkan investasi baik dari dalam maupun dari luar. Nah, mungkin link tadi siapa? Baharudin. Mungkin link dari Baharudin ini banyak. Salah satu investasi yang bisa meningkatkan perekonomian bukan hanya di dalam negeri, bukan hanya sektor-sektor swasta yang investasi, luar negeri juga. Bisa jadi link dia kuat ke luar negeri. Bisa jadi loh ya. Pikir saya mungkin dia punya link ke luar negeri yang itu dipertahankan kalau misalnya bisa meningkatkan perekonomian. Tapi kalau misalnya tidak, ya kenapa? Ya mungkin sumber daya manusianya tidak ada sumber daya manusia yang lain. Coba baca profilnya Baharudin, apa kasusnya? Dia pernah korupsi Bank Indonesia, dana Bank Indonesia 100 miliar. Apa yang dia korupsi dana Bank Indonesia? Oh.
Ya, itu sudah ranahnya politik. Jadi kalau misalnya menurut saya masih ada orang atau individu yang bisa dipercaya, harusnya nggak milih orang yang terkait pernah kasus. Ya kalau pandangan saya begitu. Kalau secara ekonomi danantaranya bagus. Jadi merangsang investasi, merangsang orang untuk memutarkan roda perekonomian. Itunya bagus, dan antara 2025-nya bagus. Cuman yang bertanggung jawabnya pernah korupsi itu saya belum lihat, belum baca. Jadi bukan ranah saya karena itu sudah berkaitan dengan ranah hukum. Kalau dan antaranya ranah saya. Burhanuddin? Oh, Deputi BI. Ini saya live loh, udah ya. Saya stop dulu.